Kebaktian Jumat Agung pertama setelah pandemi, di mana kita tidak lagi ada batasan jarak duduk, sehingga kita yakin berapapun jemaat yang hadir, kita bisa bersama-sama duduk di dalam ruang kebaktian ini dan menikmati ibadah bersama-sama, dan nanti juga akan ada ibadah perjamuan Tuhan, dan saya yakin kita semua sudah mempersiapkan diri untuk itu. Kira-kira lebih dari 2000 tahun yang lalu, pada hari menjelang hari persiapan hari Paskah, kira-kira jam segini, jam 9, Tuhan Yesus mulai dipaku di kayu salib. Dan itulah yang akan kita sama-sama ikuti dan renungkan. Sehingga ketika kita mengikuti ibadah ini, mata jasmani kita tertuju kepada kejadian yang ada di depan, tetapi dengan mata rohani dan mata iman kita memandang kepada kejadian yang terjadi di sekitar kayu salib Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita berdiri. Pendeta dan juga pelayan perjamuan Tuhan akan memasuki ruang ibadah. Dengan tetap berdiri, mari kita bersaat teduh menyiapkan hati untuk mengikuti ibadah ini. Amin. Mari kita membacakan bersama-sama secara silih berganti panggilan berbakti yang mengawali ibadah kita pada hari ini, diambil dari Roma 5 ayat 8, Kolose 1 20-22 dan Galatia 6 ayat 14. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Dan oleh Kristuslah Allah mendamaikan segala sesuatu dengan diri-Nya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus
dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Bersama, tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini kita mau beribadah untuk merenungkan kembali bahwa kita manusia yang berdosa seharusnya binasa dan tidak layak menerima keselamatan itu. Namun karena begitu besar kasih karunia Allah, sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita melalui pengorbanannya di Kalvari. Mari umat yang telah ditebus dengan tetap berdiri dan penuh penghormatan. Kita pujikan, muliakan namanya, bait yang pertama dan yang kedua. Di kayu salib di Kalvari, Juru Selamatku telah mati, dosa aibku diampuni, puji namanya, muliakan namanya, muliakan namanya, dosa aibku diampuni, puji namanya. Satu mujizat ku alami, Yesus dekat sertaku kini, ku rasa hadirnya tiap hari, puji namanya, muliakan namanya, muliakan namanya, dosa aibku diampuni, puji namanya. Yesus, Engkau Sang Mesias yang layak menerima segala puji, hormat dan kuasa. Baiklah dengan penuh kerendahan hati, kita terus memuliakan Dia, Allah yang mulia, yang layak kita tinggikan. Kita pujikan bersama, mulia. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji
Mari kita berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, Engkau Allah yang mulia. Engkau pencipta alam semesta dan segala isinya. Engkau menciptakan kami dengan begitu mulia dan juga sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi di dalam perjalanan hidup kami telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kami tidak lagi layak untuk dapat menghampiri-Mu. Namun karena kasih-Mu, Engkau telah mengutus Yesus Kristus menjadi pendamai bagi kami, yang kematiannya akan kami peringati pada ibadah hari ini. Tapi juga kasih-Nya kami syukuri. Bapa yang agung dan mulia, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang begitu besar kepada kami orang-orang yang berdosa, sehingga Engkau rela turun ke dalam dunia menjadi sama dengan manusia, bahkan menanggung segala siksa dan derita hingga mati di kayu salib. Bapa, biarlah kiranya hati kami selalu dipenuhi dengan rasa syukur untuk anugerah-Mu yang tak terkatakan itu. Terpujilah nama-Mu Tuhan dari kekal sampai kekal. Berkatilah ibadah ini, kami yakin Engkau ada bersama-sama dengan di sini. Bertahtalah di atas puji-pujian dan ibadah ini yang kami persembahkan dan kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu Saudara sekalian. Berita tentang salib bagi orang percaya tidak hanya mencakup hikmat dan kebenaran, tetapi juga kuasa Allah yang aktif, yang diturunkan untuk menyelamatkan, menyembuhkan, mengusir setan-setan, dan membebaskan dari kuasa dosa. Dengan iman yang teguh dan percaya kepadanya, mari bersama kita menaikkan pujian pada salib Al-Masih. Kita akan nyanyikan semua baitnya. Bait yang pertama bersama, kedua adalah kaum pria, ketiga wanita, keempat bersama, serta bagian refrennya kita nyanyikan bersama-sama. Sungguhkah Yesus telah mati, darahnya pun tumpah. Sungguhkah bagi yang keji tersiksa sang raja. Pada salib Al-Masih jalik mataku, hatiku bebaslah dari beban. Pada salibnya sumber imanku, hidupku penuh kesukaan. Yang kedua kaum laki-laki. Sungguhkah karena dosaku tersalib Al-Masih. Betapa agung dan penuh rahmat-Nya tak Bersama-sama. pada salib Al-Masih jalik mataku, hatiku bebaslah dari beban. Pada salibnya sumber imanku, hidupku penuh kesukaan. Kaum wanita. Tak heran budak surya dan bumi pun kalah. Di saat mati khalifnya mengganti yang kejam. Bersama-sama. Pada salib Al-Masih jalik mataku, hatiku bebaslah dari beban. Pada salibnya sumber imanku, hidupku penuh kesukaan. Aku masih mengingat dengan jelas saat pertama kali mengenal Tuhan Yesus. Pertama kali
betapa tamak dan jahatnya aku saat itu. Tapi guru mau memanggilku untuk menjadi muridnya. Hatiku yang tamak dan jahat perlahan berubah seiring waktu aku mengiringnya. Puncaknya adalah saat guru disalibkan. Hatiku gentar melihat kegelapan, gempa, dan berbagai fenomena alam yang terjadi saat kematiannya. Di depan salib itulah mata hatiku terbuka. Sungguh, Yesus inilah anak Allah. Aku pun mengenal Tuhan Yesus, Matius. Bukan hanya kenal, aku bahkan sangat dekat dengan guru. Aku ingat ketika melihat sang guru dalam kemuliaan surgawinya. Aku tahu dialah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan aku bersedia mati membela dia. Bahkan guru memberiku nama Petrus karena keberanian dan imanku sekokoh batu karang. Tapi saat guru ditangkap dan diadili, aku malah melarikan diri. Bahkan aku menyangkalinya 3 kali. Saat aku menyadarinya, betapa hancur hatiku. Tapi di depan salib, segalanya berubah. Aku ingat kata-katanya. Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Di depan salib itulah segala pelanggaran dan pengkhianatanku diampuninya. Aku juga mengenal belas kasihan Tuhan Yesus, Petrus. Aku Maria Magdalena. Masa laluku kelam. Hidupku pernah dikuasai roh kegelapan. Saat itu orang-orang selalu memandangku dengan takut. Dan tidak berani mendekatiku. Tapi kemudian guru datang dan mengusir 7 setan dari dalam diriku. Aku bebas dari kuasa iblis dan setan karena belas kasihan Tuhan Yesus terhadap diriku. Bahkan dalam derita yang sangat hebat, di atas kayu salib itu, tidak sekalipun dia memaki ataupun berkata yang jahat kepada orang-orang yang menganiaya dia. Di depan salib itulah mata hatiku terbuka. Dialah pribadi yang penuh belas kasihan. Salib Al-Masih, celik mataku, hatiku bebaslah dari beban. Pada salibnya, Sumber hidup, hidupku penuh kesukaan. Mari bait yang keempat kita nyanyikan bersama-sama. Sungguh besar deritamu, tak mampu ku balas. Kau berikan hidupku penuh dengan tulus ikhlas.
Hadirkah kau waktu Yesus disalib? Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sekiranya saat itu Anda ada di peristiwa ini, di manakah engkau berada? Apakah engkau ada di antara para murid yang lari meninggalkan Yesus saat keadaan menjadi sulit? Ataukah Anda seperti Petrus yang menyangkali Yesus 3 kali ketika imannya dipertanyakan? Atau mungkin kita ada di antara kerumunan orang yang berseru-seru, salibkan dia, salibkan dia. Karena sesungguhnya kitalah musuh dan seteru Allah. Sama seperti Matius, Petrus, dan Maria Magdalena yang tertegun di depan salib dan menyadari dosa-dosanya. Mari pada saat ini kita menggunakan waktu yang diberi untuk mengakui dosa-dosa kita secara pribadi di dalam doa pribadi. Dan kemudian saya akan menutupnya di dalam doa bersama. Tapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Bapa kami yang di dalam surga, seluruh dosa-dosa yang kami dan keberadaan kami yang menjijikkan, kami akui di hadapan-Mu. Kami tahu di dalam kedagingan kami masih sering melakukan salah. Kami lebih mengutamakan menyenangkan diri kami sendiri dibanding untuk menyenangkan Allah. Tapi kami bersyukur Engkau datang menyelamatkan kami. Kami mengakui dosa kami dan kami tahu bahwa Allah mengampuni kami. Terima kasih Bapa untuk anugerah pengampunan-Mu melalui Yesus Kristus yang telah tersalib di atas kayu salib. Di dalam nama Yesus yang telah menebus dosa kami syukuri berkat pengampunan-Mu. Amin. Sekarang mari kita membaca dari Alkitab kita masing-masing, atau juga ada tertulis di dalam teks ini, dari Yohanes pasal 19 ayat 17 sampai 27. Teks ini nanti akan mendasari pembacaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Agus. Kita akan membaca sila berganti, pria akan membaca bersama-sama dengan saya, wanita akan membaca bersama-sama dengan Diana. Mari kita mulai. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga 2 orang lain, sebelah menyembelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu. Bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, 'Aku adalah Raja orang Yahudi.'" Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetaplah tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain,
Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagikan pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Dunia menawarkan kepada kita bermegah atas semua keberhasilan dan perjuangan yang sudah kita capai. Tetapi di hadapan Tuhan, semua itu sia-sia dan tidak penting. Kemegahan sejati adalah pengorbanan yang sudah Kristus lakukan di atas kayu salib. Melalui pujian ini kita dapat merenungkan kembali, apakah tujuan hidup kita sudah sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Mari jemaat, sebagai ucapan syukur kepada Tuhan, dengan penuh kesungguhan hati, kita pujikan pada kaki salibmu, bait yang pertama dan yang kedua. Marilah saudara-saudara, kita datang kepada Tuhan Yesus yang telah rela mengorbankan dirinya untuk menebus dosa-dosa kita. Mari kita datang untuk mengucap syukur atas pengorbanannya dan menerima kita menjadi anak-anak Allah. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersama-sama jemaat-Mu datang menghadap hadirat-Mu. Kami datang menyembah Engkau, kami datang untuk memuji-muji Engkau.
karena Engkau lebih 2000 tahun yang lalu telah rela menanggung dosa-dosa kami di atas kayu salib. Ya Tuhan Yesus, jikalau kami mengingat kembali atas segala yang Engkau alami di atas kayu salib itu, Engkau sebagai pucuk yang tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah yang kering. Dunia ini melihat Engkau tidak ada yang tampan, tidak ada semarak. Dunia ini datang menghina dan menolak Engkau. Tuhan Yesus, kalau kami mengingat kembali segala yang Engkau alami di atas kayu salib, Engkau dihina dan dihindari orang. Engkau yang penuh dengan sengsara, dan Engkau yang menderita kesakitan. Engkau sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap Engkau. Kami datang Tuhan, kami merasa patut mengucap syukur bahwa Engkau rela mengalami semuanya itu oleh sebab kasih-Mu bagi kami. Tuhan Yesus, jikalau kami melihat kembali kepada kayu salib itu, di mana Engkau tergantung, dimakotai duri, Engkau merentangkan tangan-Mu untuk meraih Bapa di surga dan meraih tangan kami untuk diperdamaikan di dalam pengorbanan-Mu. Siapakah kami sesungguhnya ya Tuhan? Tetapi Engkau rela menanggung semuanya itu, menanggung penyakit dosa kami. Di dalam kesengsaraan-Mu yang sangat luar biasa itu, Engkau memikul seluruh penghukuman yang seharusnya kami pikul. Dunia mengira bahwa Engkau kena tulah. Engkau dipukul dan ditindas Allah. Engkau tertikam karena pemberontakan kami. Engkau diremukkan oleh karena kejahatan kami. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kami ditimpakan kepadamu. Dan oleh bilur-bilur-Mu ya Tuhan Yesus, kami disembuhkan. Untuk itu ya Tuhan Yesus, kami datang mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu. Tuhan Yesus, kami juga datang kepadamu mengucap syukur oleh sebab Engkau sebagai anak domba Allah, Engkau menanggung segala pelanggaran-pelanggaran kami. Kami sebagai manusia yang mencari jalan-jalan kami sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan penghukuman ke atas-Mu. Engkau tidak ada kesalahan, Engkau kudus. Tapi Engkau dianiaya, Engkau dibiarkan sendirian, ditindas. Engkau tidak membuka mulut-Mu, karena Engkau dengan segala suka rela menanggung semuanya, supaya kami boleh diselamatkan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami sebagai anak-anak domba yang lari, Engkau kumpulkan kembali. Engkau bawa kami kembali ke dalam kandang yang benar.
Tuhan Yesus, setiap kali kami mengingat akan salib itu, kami melihat memang ada penderitaan, tetapi penderitaan karena kasih bagi kami. Bahwa di kayu salib itu kami mempunyai pengharapan baru. Bahwa pada salib itu kami mempunyai hidup baru. Bahwa pada salib itu Tuhan, Engkau memberikan kepada kami keselamatan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan pada hari ini kami datang mengucap syukur bahwa Engkau menjadi juru selamat kami. Engkau memanggil kami dan memperdamaikan kami dengan Bapa-Mu di surga. Engkau memberi kami hidup yang kekal. Engkau memberi kepada kami pengampunan atas segala dosa kami. Itulah doa-doa pengucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan Yesus, yang kami bawa di dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kita akan mendengarkan pujian istimewa dari paduan suara Excelsis Deo dengan judul Kepala yang Berdarah dan Via Dolorosa. Setelah itu kita akan mendengar khotbah yang akan disampaikan oleh Pendeta Agus Pandrimo. Jalan Via Dolorosa di
kota Yerusalem, tenteram melalui jalan yang sepi. Ribuan orang berdesak untuk lihat yang tertuduh di Kalvari. Dia berdarah karena siksa dan jangan dibunuhnya, karena korban duri di kepalanya. Makanya dicaci orang-orang untuk kematiannya. Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan, seperti namanya Mesias Sang Raja. Salib buat cintanya padamu, padamu. Jalan Via Dolorosa menuju ke Kalvari. Darahnya sucikan jiwa manusia, agar kita semua diselamatkan. Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan, seperti namanya Mesias Sang Raja. Salib buat cintanya padamu, padamu. Jalan Via Dolorosa menuju ke Kalvari. Kalvari, ke Kalvari. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa yang di surga, sungguh kami terharu mendengar pujian yang baru saja kami dengar, yang dibawakan oleh sekelompok anak-anak Tuhan, paduan suara Excelsis Deo. Dan biarkan pujian ini ya Bapa, boleh mengantar kami untuk merenungkan firman Tuhan, supaya kami dapat menghayati penderitaan Tuhan Yesus Kristus, bahkan sampai kematian Tuhan yang pagi ini boleh kami peringati. Dan kami mohon ya Tuhan, di hari yang istimewa ini, biarkan kami benar-benar sungguh-sungguh mengalami peristiwa yang agung, seperti peristiwa yang Tuhan Yesus Kristus nyatakan di dalam kehidupan kami. Pakai hamba-Mu ini untuk menyampaikan firman Tuhan,
dan biarkan setiap kebenaran firman Tuhan memberkati kami. Kami juga memohon kepada Engkau, supaya setiap jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini atau mengikuti ibadah secara live streaming, biarkan juga Tuhan memberkati dan boleh setiap anak-anak Tuhan mengalami sukacita oleh karena pengorbanan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Hari ini kita mengadakan ibadah secara khusus, di mana hari ini merupakan peringatan akan kematian Tuhan kita Yesus Kristus yang mati di atas Bukit Golgota. Dan saya rindu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di gedung gereja ini maupun yang ada di rumah Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita benar-benar menghayati, merenungkan bagaimana penderitaan Tuhan kita Yesus Kristus untuk menebus kita dari segala dosa serta kesalahan kita. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan sejenak peristiwa Jumat Agung ini, di mana supaya ketika Tuhan berkorban mati untuk saya dan saudara, maka kita benar-benar menjadi milik kepunyaan Allah, dan Allah kita Yesus Kristus ada di dalam hati dan kehidupan kita semuanya. Pagi ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 19 ayat 17 sampai ayat yang ke-27 dengan judul kebenaran Yesus Kristus disalib di Bukit Golgota. Namun sebelum firman Tuhan saya sampaikan, mari kita mengambil saat sejenak untuk merefleksikan diri, untuk merenungkan peristiwa Jumat Agung ini, sehingga kita layak hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita merenungkan sejenak untuk peristiwa Jumat Agung ini. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, peristiwa kematian Yesus Kristus Allah kita tercatat di dalam kitab Injil. Baik di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, dan juga Yohanes. Tetapi tahukah kita apa yang dirasakan Tuhan kita Yesus Kristus ketika Kristus menjelma menjadi manusia, hidup di antara orang-orang berdosa, hidup bersama dengan setiap orang yang dijumpai, tetapi Kristus Allah kita dipersalahkan. Kristus Allah kita dianggap seperti seorang penjahat. Yesus Allah kita bahkan oleh karena kesalahan yang dibuat-buat, Yesus harus disalibkan. Bagaimana perasaan saya dan saudara apabila ketika kita dipersalahkan meskipun kita tidak salah, kita dianggap orang berdosa, meskipun mungkin kita tidak melakukan satu kejahatan apapun, bahkan kita pun juga disamakan seperti Kristus, pribadi yang benar, tetapi disamakan seperti orang yang tidak benar, bahkan dianggap seperti seorang penjahat. Apakah kita akan tetap bisa menguasai diri kita? Akan tetap mengasihi mereka? Akan tetap berdoa untuk mereka? Akan tetap bergaul dengan mereka? Mungkin ini sesuatu yang sulit, saudara. Sesuatu yang tidak mungkin. Sesuatu yang jarang dimiliki oleh orang-orang Kristen. Bahkan ketika dipersalahkan di dalam satu kehidupan
sehari-harinya. Tetapi pagi ini saudara, Bapak Ibu sekalian, mari kita akan melihat bagaimana sikap Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika Tuhan Yesus Kristus dianggap sebagai seorang penjahat, diolok-olok, dihina, dicaci maki, diludahi, dimahkotai duri. Bahkan dia dianggap seperti penjahat yang begitu membahayakan negara. Apakah kita pun juga akan bisa hidup seperti Tuhan Yesus Kristus? Dan pagi ini firman Tuhan yang kita ambil dari Yohanes 19 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-27 akan menunjukkan, akan mengajarkan untuk setiap kita anak-anak Tuhan bagaimana meneladani Yesus Kristus. Tuhan kita saat diperlakukan tidak adil oleh orang-orang yang untuk mementingkan diri mereka sendiri karena Yesus dianggap bahaya untuk negara. Mari kita membuka Yohanes 19 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-22. Mari kita membuka dan membaca Yohanes 19 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-22. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak. Dalam bahasa Ibrani, Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka. Dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain. Sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, aku adalah Raja orang Yahudi. Jawab Pilatus, apa yang kutulis tetap tertulis. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jelas dikatakan di dalam Yohanes 19 ayat 17 sampai ayat yang ke-22. Di sini Rasul Yohanes menceritakan bahwa Kristus harus dihukum mati. Kristus harus disalibkan. Bahkan Kristus harus disalibkan di atas Bukit Golgota. Ini membuktikan saudara, bahwa Yesus Kristus pribadi yang tidak pernah bersalah, harus menunjukkan dan melakukan satu penderitaan, harus menanggung hukuman, harus menanggung penderitaan, bahkan harus mati di atas Bukit Golgota. Tetapi ada sesuatu yang harus kita renungkan bersama, seperti pujian yang dibawakan oleh Ede, di mana Yesus harus memikul salib, bahkan dipaksa memikul salib, berjalan menuju Bukit Kalvari, berjalan memikul salib dengan penuh penderitaan. Dan tentu ini sangat memprihatinkan kalau kita merenungkan hal ini saudara. Bagaimana tidak? Pribadi yang begitu baik, yang mengasihi setiap orang, yang tidak pernah menghakimi orang berdosa, tetapi terus membangkitkan semangat, mengasihi dan membuktikan kasihnya kepada mereka, diperlakukan dengan tidak adil. Di sidang dalam minggu lalu sudah saya sampaikan, dan saat ini sebelum dibangkit harus berjalan memikul salibnya, dan ini tentu mendukakan setiap kita yang saat ini ada. Dapat saya bayangkan saudara,
kalau mungkin itu terjadi dalam diri kita, diperlakukan demikian, betapa malunya saya dan saudara. Betapa sakitnya saya dan saudara. Dan bahkan betapa kecilnya hati kita karena menghadapi peristiwa itu. Tetapi Tuhan melakukannya dengan kerelaan hati. Tuhan melakukannya dengan ikhlas. Ia siap memikul salibnya meskipun di tengah jalan harus jatuh. Bahkan diganti oleh orang. Tetapi Kristus sambil memikul salib dicambuk. Sambil berjalan dia harus dihina. Sambil berjalan menderita harus dicemooh. Tetapi Allah kita sedikit pun tidak mengeluarkan caci maki. Tidak mengutuk mereka. Tidak ada amarah. Yang ada tetap menjalani apa yang sudah dinubuatkan di dalam hidupnya. Bahwa ketika Allah menjelma menjadi manusia, ia harus menderita, ia harus diadili, ia harus disalibkan. Dan ini terjadi dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Bahkan menariknya di dalam ayat yang ke-18. Setelah Tuhan menjalankan jalan salibnya, dengan begitu kehidupan yang tersiksa. Di dalam ayat yang ke-18 Tuhan disalibkan, di mana tempat penyalipannya itu disandingkan dengan dua penjahat kanan dan kiri. Dan ini menunjukkan saudara, bahwa Allah kita Yesus Kristus yang tidak pernah berdosa sama sekali, dihukum dan tidak ia memberontak. Bahkan ketika ia disalibkan, disejajarkan dengan para penjahat, kanan dan kiri, Kristus pun tidak memberontak. Dan Kristus melakukan dengan kesungguhan hati, oleh karena apa? Oleh karena Kristus menjalankan apa yang dirancang dirinya, yang dinubuatkan dalam Yesaya 53 ayat yang keempat, dikatakan bahwa ia harus menjalankan itu karena rindu setiap kita manusia di dunia ini yang berdosa mengalami keselamatan. Di dalam Yesaya 53 ayat yang keempat, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipikul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh pilur-pilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas. Dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Allah kita begitu baik. Dan kalau sekarang ini kita sudah diselamatkan, menjadi milik kepunyaan Allah, diangkat menjadi anak-anak Allah, bahkan kita diberikan tempat yang indah kelak ketika kita mati, yaitu surga. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita menyanyiakan kasih karunia itu? Atau apakah kita dengan enaknya karena kita sudah diselamatkan, maka kita bebas berbuat salah dan dosa? Tentu tidak itu yang diharapkan Tuhan. Yang diharapkan Tuhan kita hidup sesuai dengan karya penebusan Tuhan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Sebab dunia yang belum percaya kepada Kristus harus mendengarkan tentang Injil Kristus dan juga bisa diselamatkan karena imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara.
hanya ini tujuan Kristus. Menyelamatkan jiwa-jiwa yang tersesat, menyelamatkan orang-orang yang berdosa, supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus juga mengalami keselamatan seperti yang sudah kita alami ini. Tetapi ada yang menarik di dalam ayat ini, saudara. Kalau kita kembali memperhatikan Yohanes 19 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-27. Tetapi saya ingin melihat kembali di dalam ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. Di situ sesuatu yang menarik adalah ketika Pilatus memberikan tulisan Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Ini yang ditentang oleh para imam kepala, yang ditentang oleh orang-orang yang menyalibkan Kristus adalah sesuatu yang menarik. Di mana Pilatus telah membuat tulisan itu yang menjelaskan bahwa Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi dalam 3 bahasa. Di situ dikatakan bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Mungkin ini sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh Pilatus juga. Yang tidak pernah kita bayangkan juga di dalam kehidupan saya. Bagaimana seorang Pilatus mampu memiliki pemikiran yang baik, menuliskan bahwa Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi dalam beberapa bahasa. Meskipun supaya Yesus Kristus benar-benar salah, para imam kepala berkata kepada Pilatus, di mana dikatakan di dalam ayat yang ke-21, maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, jangan engkau menulis raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, aku adalah raja orang Yahudi. Ketika tulisan ini disematkan di atas kepala Kristus waktu disalib, memang untuk menunjukkan kepada orang, alasan mengapa Yesus disalib karena Kristus mengatakan dia raja orang Yahudi. Sehingga ini diprovokasi terus oleh para imam kepala ketika Pilatus mengatakan Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi, jangan. Tuliskan tulisan yang berkata, aku adalah raja orang Yahudi. Sehingga ketika orang-orang melihat, berjalan melihat Yesus disalib, maka pemerintahan Romawi, para imam merasa tidak bersalah sebab Kristus mengaku sebagai anak Allah. Kristus mengaku sebagai raja orang Yahudi dan di dalam pemikiran mereka oleh karena dia memberontak pemerintahan Romawi, maka Yesus harus disalibkan. Ini alasan-alasan mereka, saudara. Tetapi bagi saya, Pilatus digerakkan Roh Kudus. Meskipun alasan ini digunakan untuk menyalibkan Yesus supaya negara merasa tidak berdosa, seperti yang tertulis di dalam Matius 27 ayat yang ke-37. Mari kita membaca firman Allah ini. Dari Matius pasal yang ke-27 ayat yang ke-37. Dikatakan firman Tuhan untuk kita semuanya dan ini merupakan alasan mengapa Yesus disalibkan. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus raja orang Yahudi. Yesus disalib dan diberi tulisan itu supaya pemerintahan tidak gagal, saudara. Supaya pemerintahan tidak dianggap menghakimi dengan sembarangan. Maka tulisan itu diperuntukkan Yesus supaya orang-orang yang melihat benar-benar melihat dan mengetahui, oh ternyata Yesus disalib memang karena memberontak negara, karena memang dia mengaku sebagai raja orang Yahudi, atau mungkin pada waktu disidang di hadapan Pilatus, apakah engkau anak Allah? Yesus pun diam. Tetapi Pilatus tidak berani menuliskan bahwa Yesus anak Allah sehingga Yesus disalib. Tetapi yang digunakan adalah Yesus raja orang Yahudi. Demikian pula di dalam Markus 15 ayat yang ke-26. Markus 15 ayat yang ke-26 itu pun juga dikatakan bahwa hal yang sama, alasan Yesus disalib karena Yesus seakan-akan adalah orang yang mengaku-ngaku raja orang Yahudi. Mari kita memperhatikan
Markus 15 ayat yang ke-26 untuk kita semuanya. Dan alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ Raja orang Yahudi. Jadi ini kelicikan-kelicikan yang dibangun oleh mereka, saudara. Meskipun Kristus memang datang ke dunia untuk mati. Dan cara kematian dia juga harus disalibkan. Tetapi kelicikan hati orang-orang duniawi begitu terasa. Alasan-alasan terbangun. Bahkan para imam kepala terus mendorong Pilatus untuk mengatakan bahwa ini Yesus mengaku Raja orang Yahudi. Tetapi Pilatus mengatakan apa yang kutulis tetap tertulis. Artinya selain itu alasan untuk menghukum Yesus, mulut dan hati Pilatus mengakui bahwa Yesus Kristus Raja orang Yahudi. Meskipun Pilatus mungkin tidak tahu alasan secara pasti mengapa ia menuliskan demikian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam tulisan ini pun juga terlihat jelas. Jika ini ditulis dalam 3 bahasa di dunia pada saat itu, berarti tidak ada seorang pun yang menyangkal bahwa Yesus tidak pernah disalib. Meskipun ada ajaran-ajaran yang mengatakan Yesus Kristus tidak pernah disalib. Yang disalib adalah pengganti Yesus. Biarkan itu iman mereka, saudara. Tetapi iman kita seperti firman Allah katakan, seperti apa yang kita renungkan, bahwa Kristus benar-benar disalib. Kristus benar-benar mati. Dan ini fakta, tidak dapat dibantah oleh siapapun, ajaran-ajaran manapun, bahkan tokoh-tokoh filsafat manapun. Dan ini adalah sesuatu yang menarik, yang tidak masuk akal, mengapa Yesus harus disalibkan, dan juga mengapa Pilatus bisa memberikan tulisan Yesus Kristus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Saya yakin, seyakin-yakinnya. Saya percaya bahwa Pilatus digerakkan oleh Roh Kudus untuk menuliskan itu supaya pernyataan Pilatus ini juga diakui oleh setiap orang. Meskipun awalnya hanya untuk mengejek dan memberikan alasan Yesus disalib karena memberontak negara, mengaku-ngaku bahwa dia raja sehingga ia harus disalibkan. Dan pagi ini saudara, peristiwa yang bersejarah ini, di mana Kristus telah mati untuk saya dan saudara, bagaimana sikap Tuhan Yesus saat disalib? Jelas dalam perjalanan menuju penyaliban, Kristus berjalan memikul dengan penuh penderitaan. Kristus tidak mencaci maki, Kristus tidak marah, Kristus tidak mendoakan yang buruk. Dan sekarang kita pun melihat sikap Tuhan saat disalib seperti apa. Perhatikan di dalam firman Tuhan ini. Dan mari kita membuka di dalam Matius 26 ayat yang ke-53. Dikatakan apa untuk kita semuanya? Matius 26 ayat yang ke-53 dikatakan untuk saya dan saudara, Bapak Ibu Saudara sekalian, sehingga kita begitu memahami apa yang dikatakan Kristus saat dia di atas kayu salib. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepadaku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Kristus disalib, Kristus tidak pernah menyalahgunakan otoritas kekuasaannya untuk berkata kepada para malaikat, "Wahai para malaikatku, turunlah, habisi mereka. Turunlah dan turunkan aku dari salib. Datanglah, jangan pernah ada paku yang dapat menembus tangan dan kakiku." Tidak. Meskipun Kristus bisa menggunakan otoritas itu, bisa meminta malaikatnya, bisa menggunakan kuasanya untuk tidak bisa dipaku, untuk supaya mereka tidak mampu menangkap Kristus. Kristus bisa, saudara. Tetapi sekali-kali Kristus tidak pernah menggunakan
kekuasaannya untuk disalahgunakan, dan yang dia lakukan adalah tetap melaksanakan kehendak Allah, di mana ia datang ke dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, bukan untuk menghakimi, tetapi menyelamatkan orang-orang yang berdosa, dan Kristus datang sebagai tebusan bagi orang banyak. Dan ini yang perlu kita teladani dalam diri Yesus Kristus. Seringkali kita manusia, anak-anak Allah, ketika kita telah dalam posisi yang benar, dalam posisi yang tidak salah, kita menggunakan otoritas kita, membalikkan satu kebenaran itu, bahkan kita dengan tega berkata kepada orang-orang sebagai pembuktian bahwa kita tidak benar. Tetapi Kristus tidak. Meskipun Kristus dicemooh, dihina, diprovokasi harga diri dan identitasnya, kalau engkau anak Allah, biarkan malaikat-malaikat itu datang menurunkan engkau. Kristus sekali-kali tidak pernah menggunakan otoritas ilahinya untuk diadu oleh iblis dan orang-orang yang diprovokasi oleh iblis itu. Mari kita memperhatikan di dalam Matius 27 ayat yang ke-39 sampai ayat yang ke-44. Mari kita membaca bersama-sama untuk menghormati firman Tuhan yang menjadi perenungan kita di hari istimewa ini. Matius 27 ayat yang ke-39 sampai ayat yang ke-44. Kalau sudah ketemu, mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, banyak provokasi yang dilakukan untuk Yesus supaya Yesus gagal menyampaikan misinya, menyelamatkan manusia berdosa. Dengan cara apa? Dengan cara ada bumbu-bumbu yang dilakukan oleh mereka. Jikalau engkau anak Allah, maka berdoalah. Jikalau engkau memang Raja Israel, maka dan lain sebagainya. Tetapi Yesus Kristus Allah kita tidak mau diprovokasi, dicemooh silahkan, diadu domba silahkan, dihina silahkan. Tetapi aku sekali-kali tidak terprovokasi harga diriku. Aku tidak malu, bahkan identitasku sebagai Allah, aku pun tidak mau. Karena memang aku datang ke dunia hanya memiliki satu tujuan, yaitu mati demi menyelamatkan orang berdosa. Dan di dalam Matius 3 ayat yang ke-17, Matius 4 ayat yang ketiga dan 6. Ketika awal mula Kristus melayani manusia, di mana Kristus pada waktu itu sudah populer dan ia siap untuk melayani, iblis pun berusaha memprovokasi, berusaha menggagalkan Yesus, di mana jikalau engkau anak Allah, turunlah. Amin. Dan itu terjadi, saudara. Provokasi terus dilampiaskan supaya rencana mulia Allah gagal. Supaya sesuatu yang dirancang Allah gagal. Tetapi Allah kita Allah yang hebat. Allah yang maha kuasa. Allah yang maha tahu. Di mana isi hati setiap orang ia tahu. Sebab mengapa Yesus tidak terprovokasi oleh mereka. Meskipun identitasnya diserang. Harga dirinya diserang. Keilahiannya diserang. Sebab bagi dia salib adalah tempat bertemunya
kasih dan keadilan. Tanpa salib tidak ada kasih, amin. Tanpa salib tidak ada keadilan, amin. Sebab kasih tanpa keadilan memanjakan dan keadilan tanpa kasih adalah kejam. Kasih tanpa keadilan memanjakan, keadilan tanpa kasih adalah kejam. Dan Kristus tahu itu. Cara untuk membebaskan manusia, cara untuk menyelamatkan manusia hanya melalui salib. Amin, saudara. Yesus tidak sekali-kali menyalahgunakan kuasanya oleh karena diprovokasi oleh mereka semuanya. Dan yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana peristiwa Jumat Agung ini dapat kita melihat keteladanan Kristus? Selain daripada Kristus tidak menyalahgunakan otoritasnya sebagai Allah, yang kedua, sikap Tuhan Yesus Kristus saat disalibkan adalah tetap menyatakan kasih-Nya. Yesus Kristus tetap mengasihi orang-orang yang menyalibkannya, tetap mengasihi orang-orang yang mengejek Dia, tetap memberikan pengampunan kepada orang yang menghina Dia. Bahkan itu terbukti di dalam Lukas 23 ayat yang ke-34. Tuhan Yesus Kristus Allah kita berdoa bagi mereka. Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kristus Allah kita begitu dahsyat, saudara. Mampu mengampuni orang yang menjahati Dia, mampu mengasihi orang yang tidak mengasihi Kristus, mampu mendoakan orang-orang yang menyalibkan Kristus. Sebagaimana di dalam ayat yang ke-23, ayat yang ke-24, di dalam pasal yang ke-19, Yesus diolok-olok, pakaiannya dibagi menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan ini pun Kristus tidak berkata, terkutuklah engkau yang membawa jubahku untuk dijadikan undi. Terkutuklah engkau yang menyalibkan aku, bahkan engkau tidak akan pernah masuk surga. Tidak. Kristus tetap mengasihi mereka dan berdoa untuk mereka supaya ketika peristiwa penyaliban ini usai dan mungkin ketika Kristus bangkit ada pertobatan di antara mereka. Ini yang diharapkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tetap mengasihi. Tidak pernah ada kata membenci mereka. Tetap mengampuni meskipun mereka berdosa terhadap Tuhan kita Yesus Kristus. Dan sekarang perenungan saya dan saudara. Apakah kita tetap memiliki hati untuk mengasihi dan mengampuni orang-orang yang membenci saya dan saudara? Apakah kita mampu mendoakan setiap orang yang membenci kita dengan doa yang begitu dalam? Tuhan, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Atau malah justru sebaliknya, kitalah yang menjadi orang-orang seperti yang menyalibkan Kristus, berusaha untuk menyenangkan hati kita, tetapi mengorbankan orang-orang lainnya. Harapannya di peristiwa Jumat Agung ini tidak demikian, saudara. Tetap harus menunjukkan kasih-Nya kepada orang lain, sebagaimana Kristus mengasihi saya dan saudara yang berdosa. Amin. Yesus mengasihi orang-orang yang menyalibkan. Yesus mengasihi orang-orang yang memusuhi mereka yang tidak tahu apa yang mereka lakukan. Karena Kristus, Allah kita adalah Allah yang penuh kasih. Sehingga meskipun di kayu salib Ia menderita, darahnya tercurah, dimahkotai duri, lambungnya ditusuk, masih ada ungkapan, ucapan yang begitu dahsyat, yaitu mau mengasihi dan mengampuni orang-orang yang berdosa. Ini berarti juga mempertegas, jikalau Yesus Kristus Allah kita benar-benar disalib, bukan Yesus atau pengganti Yesus Kristus yang disalib. Sebab kalau bukan Yesus Kristus yang disalib, tentu tidak akan pernah ucapan itu keluar yang memberkati orang-orang yang memusuhi Yesus Kristus.
Kalau Yesus Kristus disalib, berarti Yesus Kristus benar-benar Allah yang penuh kasih. Ini yang dilakukan Tuhan kita. Tetap mengasihi orang-orang yang menyalibkan, yang mengejek. Dan yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kepada Maria ibunya, Tuhan pun juga menunjukkan kasih-Nya yang begitu besar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita waktu memotong bawang merah atau bawang putih jari kita terpotong? Pernah? Pernahkah ketika kita jalan kita kena kawat yang berduri tajam? Pernahkah ketika kita melakukan sesuatu kena benda tajam, apa yang dapat kita rasakan? Sakit, saudara. Bahkan ketika kita sakit, ada suami lewat, tidak peduli. Ada istri lewat, tidak peduli. Ada makanan enak, tidak peduli. Sebab begitu sakit dialami. Tetapi Tuhan kita Yesus Kristus tidak demikian, saudara. Ketika ia digantung disalibkan, dipaku tangan dan kakinya, kepala yang diberikan mahkota duri, darah yang begitu besar cucurannya keluar, tetapi Tuhan tidak pernah memikirkan dirinya. Atau mungkin lupa, apakah engkau ibuku? Tidak. Tetapi di saat yang menderita itu, yang terjadi adalah justru Yesus memperhatikan Maria, ibunya secara manusia, dan itu dinyatakan di dalam Yohanes 19 ayat yang ke-25. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Meskipun dalam teks aslinya tidak berkata ibu, ini anakmu. Tetapi berkata wanita, ini anakmu. Sebab ketika Kristus mengatakan bukan ibu tetapi wanita, ingin menggambarkan bahwa kuasa Kristus saat itu benar-benar diwujudkan. Tetapi dalam terjemahan baru dikatakan, ibu inilah anakmu. Yesus masih memikirkan Maria. Mengapa? Karena secara tradisi Yahudi, Yesus harusnya bertanggung jawab untuk merawat Maria. Bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan Maria. Tetapi Yesus disalibkan dan harus mati. Tetapi Yesus tetap masih memperhatikan, ibu, ini anakmu. Artinya apa, saudara? Yesus tetap mengasihi Maria dengan Yesus menyerahkan Maria ini kepada ini anakmu. Dan ini anakmu yang dimaksudkan adalah Yohanes, anak Zebedius dan Salome. Mengapa? Karena Yesus tahu Maria masih butuh kehidupan. Harusnya secara manusia aku, Yesus, yang harus merawat Maria. Tetapi karena aku disalibkan dan nanti aku mati, maka tugas pendelegasian harus diberikan kepada orang yang masih bersama dengan Maria. Dan secara tradisi, saudara, Maria ibu Yesus akhirnya ada di rumah keluarga Yohanes kurang lebih 12 tahun lamanya sampai Maria mati. Lalu setelah itu Yohanes atau Rasul Yohanes harus pergi ke Efesus untuk memberitakan Injil. Harus pergi ke Asia Kecil untuk memberitakan Injil. Dan ini sesuatu yang menarik. Bukan hanya menyatakan kasihnya kepada orang yang menyalibkan dia. Bukan hanya kepada Maria, tetapi juga kepada Yohanes muridnya juga diberikan tugas tanggung jawab yang besar kepada Yohanes untuk merawat Maria ibunya. Dan saya memberikan beberapa alasan mengapa Tuhan Yesus Kristus mempercayakan Maria untuk dirawat oleh Yohanes atau Rasul Yohanes atau Rasul kasih itu. Karena Yohanes, perhatikan, adalah murid yang paling muda
secara nalar manusia, seorang yang muda adalah kemungkinan memiliki usia yang paling panjang, memiliki kesehatan yang paling baik, bahkan paling kuat di antara para murid lainnya. Yang kedua, Yohanes juga adalah seorang yang kaya dibandingkan murid Tuhan lainnya, sehingga dengan harta kekayaannya mampu untuk mencukupi dan merawat Maria, ibu Yesus itu. Dan yang ketiga, saudara, Yohanes adalah murid Tuhan yang paling bertanggung jawab dibandingkan murid Tuhan lainnya, sebab ia mengikut Yesus sampai penyaliban. Seperti drama yang tadi disampaikan. Siapa Petrus? Orang yang berkata, aku siap mengikut Tuhan. Tetapi ketika Yesus ditangkap dan disalibkan, apakah ada Petrus? Tidak ada. Matius adalah orang yang kaya. Sekali Tuhan berfirman, ikutlah aku. Maka Matius ikut Yesus. Bahkan memberikan separuh harta miliknya kepada orang. Dan juga mengganti orang-orang yang pernah diambil uangnya dari pajak itu. Tetapi apakah ketika Yesus disalibkan ada Matius? Tidak. Yang ada hanyalah Yohanes ini. Sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ketika seorang murid meskipun dianggap paling muda, paling kecil, tetapi bagi Tuhan tidak memandang umur, tidak memandang usia, yang Tuhan lihat adalah kesetiaan mengiring dan mengikut Yesus, sehingga Tuhan memberikan kepercayaan lebih kepada Yohanes. Dan bagi kita sekalian, marilah kita belajar dari apa yang terjadi dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Pernyataan kasih apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan juga belajar dari Rasul Yohanes. Oleh karena cintanya kepada Yesus. Bahkan ia disebut Rasul Kasih. Dan karena cintanya ia mengiring Yesus. Dia diberi kepercayaan, pelayanan yang ekstra, yaitu merawat Maria, ibu Yesus. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, peristiwa Jumat Agung adalah peristiwa yang bersejarah. Yang mungkin saat ini kita hanya menganggap rutinitas kita beribadah, ada perjamuan Tuhan, kita memuji Tuhan. Tetapi 2000 tahun yang lalu, peristiwa ini adalah peristiwa yang begitu menakutkan bagi para pengikut Kristus. Karena Kristus yang dipuja, yang diikuti telah disalib dan mati. Bahkan mereka harus kemana karena menghindari penganiayaan demi penganiayaan. Dan firman Tuhan di dalam Paskah pagi dan sore kita akan melanjutkan satu kebenaran firman Tuhan yang menyatakan sukacita kita telah menang karena Kristus bangkit. Dan juga peristiwa-peristiwa apa ketika Kristus bangkit dari antara orang mati. Mari Bapak Ibu Saudara, kita kembali sejenak merenungkan firman Tuhan ini. Merenungkan peristiwa yang bersejarah ini. Apakah kita saat ini sungguh-sungguh sudah mengalami keselamatan oleh karena pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara merenungkan sejenak firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama-sama pagi ini. Dan jikalau ada Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah mendengar firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara tergerak hatinya mengakui ketuhanan Yesus yang mungkin lalu-lalu meragukan, yang mungkin belum yakin 100% bahwa Yesus adalah Allah 100% dan manusia 100%. Dan setelah mendengar firman Tuhan dan saat ia disalibkan, menunjukkan bahwa dia benar-benar Allah, saudara bertobat, siap dibaptiskan, siap menjadi anggota gereja baptis Kebayoran, siap melayani, atau memberikan talenta yang sudah Allah berikan kepada saudara, silakan saudara boleh mengambil keputusan, boleh maju ke depan. Dan silakan Bapak Ibu Saudara boleh tunduk kepala. Bapak Ibu Saudara boleh berdoa sejenak di hadapan Tuhan untuk merenungkan peristiwa yang bersejarah ini. Silakan para petugas boleh maju ke depan. Di saat Bapak Ibu jemaat Tuhan di tempat ini merefleksikan diri, menyadari bahwa Kristus satu-satunya
Juru Selamat, dan sekarang hatinya diketuk oleh Roh Kudus untuk menyatakan kasihnya kepada Tuhan melalui pelayanan, melalui siap untuk dibaptis, melalui untuk siap menjadi anggota Gereja Baptis Kebayoran. Silahkan untuk boleh mengambil keputusan. Di saat Bapak Ibu Saudara berdoa, biarkan musik dan juga pelayan Tuhan yang ada di altar ini boleh menaikkan pujian Penebus Junjunganku, nyanyian pujian nomor 73. Di pagi dahsyat ke Golgota, Kristus berjalan sangat lelah, mati di salib, Ia rela, dosa manusia ditanggungnya. Yesus aduhai, junjunganku di salib terpaku, berdarah luka membela kita, Ia menderita penebusku. Apakah ada di antara Bapak Ibu Saudara yang siap mengambil keputusan, yang siap mengiring Tuhan kita Yesus Kristus? Aku percaya kepada Engkau ya Yesus, bahwa Engkau satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Saya siap dibaptiskan, saya siap menggabungkan diri, saya siap melayani Tuhan di gereja ini. Apakah ada? Jikalau ada, silahkan boleh maju ke depan. Kami siap melayani saudara sekalian. Dan mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan menaikkan pujian ini secara serentak, bait yang kedua dan juga bait yang ketiga. Hampir rajanya dipintanya, dosa mereka ampunilah, dalam sengsara Ia setia, kasih-Nya tiada bandingannya. Ku insaf kini, Yesus aduhai, junjunganku di salib terpaku, berdarah luka membela kita, Ia menderita penebusku. Hati penuhlah kasih besar, Juru Selamat aku sembah, di dalam surga ku nyanyi terus, ku muliakan Sang Penebus. Ku insaf kini, Yesus aduhai, junjunganku di salib terpaku, berdarah luka membela kita, Ia menderita penebusku. Bapa yang di surga, sungguh kami bersyukur oleh karena kasih Tuhan yang nyata dalam hidup kami, sehingga Engkau boleh merelakan diri untuk mati di atas kayu salib, dan hari ini kami peringati. Sungguh kalau bukan karena kasih Tuhan kepada kami, tidak mungkin itu terjadi. Dan kami bersyukur ya Bapa, oleh karena kasih Tuhan, kami yang dahulu jahat, yang dahulu pendosa,
tetapi sudah Tuhan ubah, sudah Tuhan angkat menjadi anak-anak Allah. Terima kasih untuk kasih Tuhan yang besar terhadap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Dan saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mengadakan upacara agung gereja perjamuan Tuhan, di mana ini terus kita lakukan untuk supaya setiap kita ketika sudah mendengar firman Allah, sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa Ia adalah benar-benar Allah yang mati, disalib untuk kita, bahkan untuk hari yang ketiga Ia bangkit, maka itu akan menambah iman kita semuanya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mari kita berdiri bersama-sama. Kita mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena ibadah hari ini boleh berjalan dengan baik, juga perjamuan Tuhan berjalan dengan baik. Dan mari kita mengakhiri ibadah ini dengan kita memohon berkat Tuhan yang sudah menyelamatkan kita semuanya. Bapa kami yang di surga, sungguh kami bersyukur atas nikmat anugerah yang Tuhan berikan atas kami. Bahkan oleh karena Tuhan mengangkat kami menjadi anak-anak Allah, menjadi keluarga Allah, itu yang membuat kami semakin bersukacita. Dan tentunya pagi ini Bapa, ketika kami memperingati kematian Tuhan di atas kayu salib, ini juga menjadi peringatan atas kami bahwa begitu mahalnya cara Tuhan menebus kami, bukan dengan harta benda, bukan dengan kekayaan, bukan dengan kepandaian, tetapi dengan diri Tuhan Yesus Kristus hanya ingin menyelamatkan kami. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, bersyukurlah atas berkat Tuhan ini, dan marilah kita tetap setia di dalam Tuhan. Sebab Tuhan sudah memberkati kita, mengasihi kita, bahkan oleh karena kasih-Nya kepada kita, Tuhan memberikan damai sejahtera. Tuhan memberikan nyawanya di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, dan Tuhan memberikan Roh Kudus atas kami, sehingga setiap kami anak-anak Tuhan, ketika hidup di dunia ini, digerakkan oleh Roh Kudus. Dan kiranya pagi ini, Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Tuhan mengasihi Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Dan setialah senantiasa di dalam Tuhan, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Sebab Tuhan senang melihat anak-anak Tuhan yang mengiring Tuhan sampai maut terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya berkat Tuhan tercurah atas kami hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu, karena salib-Mu sanggup
Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali dan kita akan mendengarkan pengumuman singkat dari pemimpin ibadah. Puji Tuhan, kita sudah boleh menyelesaikan acara ibadah Jumat Agung beserta dengan upacara gereja perjamuan Tuhan. Tadi saya melihat penghitungan jumlah kehadiran luar biasa, ada 445 orang. Ini jauh lebih banyak daripada kebiasaan kita hadir di dalam ibadah. Dan mari kita bersama-sama terus setia kepada Tuhan, termasuk menghadiri ibadah-ibadah yang sudah dipersiapkan. Gereja juga ingin secara khusus menyambut ada satu tamu yang sudah mengisi kartu di sini. Bapak David Surya, beralamat daerah Tulung Agung, Jawa Timur. Mohon bisa berdiri supaya kami boleh menyambut. Oh, ada di belakang sana. Selamat datang Pak David. Senang bisa berbakti bersama-sama dengan Bapak. Kalau ada kesempatan datang kembali ke Jakarta atau masih terus di sini, silakan berbakti bersama dengan kami. Mungkin ada lagi tamu yang hadir yang belum mengisi kartu, boleh berdiri, mengangkat tangan. Tidak ada lagi? Oke, baik. Bapak Ibu, secara singkat saya ingin mengingatkan bahwa hari Jumat ya, jadi besok baru hari Sabtu, bukan besok masuk kerja lagi hari Senin ya, karena ini hari libur. Hari Minggu kita akan bersama-sama merayakan kebangkitan Kristus dengan ibadah Fajar. Kebaktian Fajar akan dimulai jam 6 pagi Bapak Ibu, jadi siapkan waktu, siapkan istirahat, jam 6 pagi kita ketemu kembali hari Minggu di ruang kebaktian ini bersama-sama bersuka cita untuk merayakan Paskah. Setelah itu jam 8, setelah ibadah Fajar kita akan sarapan bersama di belakang, sudah disiapkan. Dan setelah itu sekolah minggu akan dimulai jam 8:15 dan ada banyak kegiatan yang sudah disiapkan karena sekolah minggu kita diadakan untuk semua umur. Untuk kelas asuhan ada Easter Story and Games, kemudian untuk kelas Indria ada pemutaran film dan juga mencari telur, Easter egg hunt ya. Kemudian untuk kelas Pratama juga ada Easter hunt, kemudian untuk kelas Madya ada Easter Fun Day, wah semuanya dalam bahasa Inggris nih ya. Kemudian untuk kelas Tunas Muda ada Treasure Hunt, untuk muda remaja ada Easter Fun Day. Jadi ini memang kegiatan yang penuh dengan games dan kegiatan mencari-cari apa yang sudah disembunyikan. Ini menarik sekali. Untuk kelas pemuda akan ada games Remembering His Love. Untuk kelas dewasa ada acara Tak Terpisahkan dari Kasih Allah. Dan untuk kelas senior ada acara khusus yaitu Paskah Bersama. Jadi mari hadir, jangan lewatkan kesempatan ini. Kemudian di sore harinya jam 5, gereja sudah menyiapkan satu acara ibadah puji-pujian di mana Paduan Suara Voice of Joy akan menyampaikan rangkaian lagu-lagu berjudul He is Risen, Penebusku Hidup. Dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Agus Pandrimo. Demikian pengumuman yang perlu kita cermati bersama-sama. Sampai ketemu di hari Minggu pada saat kita bersama-sama merayakan kebangkitannya. Sebelum keluar dan mengakhiri ibadah, mari kita bersaat teduh sejenak. Selamat Hari Jumat Agung, Tuhan Yesus memberkati.